Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tetap semangat ya melakukan belajar dari rumah. Di video ini kita akan belajar tentang sifat komutatif atau pertukaran pada penjumlahan dan perkalian. Sebelum mulai, mari kita bacakan basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Simak baik-baik ya. Nah, di dalam penjumlahan ada yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Bagaimana maksudnya? Mari kita simak cerita berikut. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Kemudian di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Pertanyaannya, berapa jumlah seluruh kelapa? Truk pertama 425, truk kedua 590. Hasilnya, yuk kita hitung dengan cara bersusun ke bawah. Kita tulis dulu. Yuk kita tambahkan mulai dari satuan. 5 ditambah 0 berapa? Pintar, 5 ya. Kemudian 2 ditambah 9 berapa? 11 ya. Satu satuan disimpan, kemudian 1 puluhan disimpan ke atas. Kemudian 1 ditambah 4 ditambah 5 hasilnya 10. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1015. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika posisi truk ditukar? Apakah hasilnya akan tetap sama? Apakah jumlah kelapanya akan tetap sama? Yuk kita coba hitung. Awalnya, posisi truk pertama di sebelah kiri, kemudian truk kedua di sebelah kanan, ya, dengan jumlah total 1015. Jika ditukar posisinya, 590 truk pertama di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya jumlah truk yang jumlah kelapanya 425, apakah hasilnya sama? Kita hitung ya. 0 ditambah 5 sama dengan tadi 5. 9 ditambah 2 11 juga ya. Kita simpan satunya di atas. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, terbukti hasilnya sama. Jadi untuk penjumlahan, walaupun ditukar posisinya, dia akan memiliki hasil yang sama. Kita coba latihan dalam soal cerita yang lain. Nah, ini ceritanya. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Pertanyaannya, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny? Yuk kita hitung. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny, pertama 530 helai. Kemudian yang kedua 720. Kita tambahkan. 0 ditambah 0 berapa? 0, pintar. 3 ditambah 2, 5 ya. Kemudian 5 ditambah 7, 12. Betul. Sehingga hasilnya 1250 helai. Nah, pertanyaan berikutnya. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah, kemudian daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Pertanyaannya, berapakah jumlah daun milik Edo dan Benny? Apakah akan tetap sama? Nah, sekarang 720 terlebih dahulu ya yang diletakkan, ditambah 530. Kita hitung. 0 ditambah 0, 0. 3 ditambah 2, 5, betul. 5 ditambah 7, 12 juga. Hasilnya 1250. Sama ya dengan yang sebelumnya? Tentu sama. Sehingga penulisan pertukaran dalam penjumlahan dapat kita tulis seperti ini. 530 ditambah 720 sama dengan
720 ditambah 530. Mudah ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Nah, selain pada penjumlahan, perkalian pun mempunyai sifat komutatif. Yuk kita buktikan dalam soal cerita berikut. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Nah, pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Nah, sehingga gambarnya diperoleh seperti ini. Ada berapa kandang tuh? Sehingga ada 5 kandang ya, setiap kandang berisi 2. Nah, dapat ditulis lambang bilangannya 5 dikali 2. Artinya 5 kelompok atau 5 kandang berisi masing-masing 2 ekor anak ayam. Ingat ya, untuk perkalian itu kuncinya adalah kelompok atau kandang dikali isi. Kelompok dikali isi, ya. Hasilnya 10. Pintar. Nah, kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, satu kandang atau satu kelompok isinya 5 ekor. Berarti di kandang kedua isinya sama ya, 5 ekor juga. Sehingga bentuk perkaliannya coba perhatikan. Kelompoknya ada berapa? 2 ya, isinya 5. Maka lambang bilangannya 2 dikali 5. Hasilnya berapa? Sama 50 ya. Nah, sehingga dapat kita tulis bahwa dari gambar yang tadi sudah kita pelajari, gambar pertama ada 5 kelompok berisi 2 ayam. Ditulis 5 kali 2. Hasilnya 10. Gambar yang kedua ada 2 kelompok berisi 5 ayam. Bilangannya, penulisannya 2 dikali 5. Hasilnya 10. Nah, dapat disimpulkan 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Hasilnya sama-sama 10 ya. Nah, sehingga sifat komutatif atau pertukaran itu tidak hanya terjadi pada penjumlahan, tetapi dalam perkalian juga. Paham ya? Nah, mudah ya. Perkalian mempunyai sifat komutatif atau pertukaran sama seperti penjumlahan. Baik, kita coba berlatih untuk sifat komutatif pada perkalian ya, dalam cerita yang lain. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, berarti pertama kita menggambar terlebih dahulu 5 kotak. Nah, diisikan masing-masing telur pada kotak sama banyak. Sehingga kita peroleh masing-masing isinya 4 telur. Ya. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara 20 dibagi 5. 4 ya. Nah, kita isikan jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskan perkaliannya berapa yuk? Ini kelompoknya ada berapa? Ada berapa kelompok? Ada berapa kotak? 5. Isinya? Betul, 4. Jadi 5 dikali 4 hasilnya 20 telur. Sesuai ya dengan yang dikumpulkan Benny. Nah, bagaimana jika telur ia simpan pada 4 kotak? Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kita buat kotaknya 4.
20 telur yang tadi disimpan sama banyak pada masing-masing kotak, sehingga diperoleh berapa? 20 dibagi 4? 5 telur. Ya, pintar. Sehingga dapat kita tulis, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana? Ingat, kelompok dikali isi. Pintar. 4 dikali 5. Nah, maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny yang tadi 4 dikali 5. Dan bentuk sifat komutatifnya atau pertukarannya 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Hasilnya berapa? 20. Hebat. Bagaimana, mudah dipahami ya? Semoga kalian paham apa yang telah Ibu sampaikan. Setelah menyimak video ini, kita berlatih ya tentang sifat komutatif, penjumlahan, dan perkalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.